Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silam Paris TV? Senin yang ketemu lagi sama aku di Silam Paris Pekan. Minggu 20 November 2022. Banyak berita-berita padat nak kami injuk ke sama pemirsa selama satu minggu kak. Bersama aku mengedi ke Silam Paris Pekan. Selamat. Kita langsung ke berita yang pertama. Siswa SMP di Tugu Mulyo yang hilang Senin 14 November kemarin ditemukan sudah tak bernyawa lagi. Dengan luka tusuk di tubuh korban dan korban ditemukan dalam posisi terungkup di saluran irigasi persawahan desa Ngadirejo, Tugu Mulyo. Kedugaan korban tewas dibunuh atau dirampok karena ditemukan luka tusuk di tubuh korban. Dan pada saat ditemukan korban dalam posisi tengkurap. Korban sendiri merupakan Febri Dianto, siswa SMP kelas 10, merupakan warga desa 5 Surodadi, Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musi Rawas. Berdasarkan informasi di lapangan, korban ditemukan Triyono, pemilik sawah. Saat itu Triyono pergi ke sawah dan melihat ada jenazah. Kemudian Triyono melaporkan penemuan itu kepada kepala desa setempat. Dari informasi yang dihimpun, kronologi kejadian bermula saat korban Febri bersama adiknya Fedri mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam belis kuning pergi keluar rumah. Saat itu korban mengenakan baju batik warna coklat. Mereka berkumpul di Jalan Setapak Desa Ngadirejo, Kecamatan Tugu Mulyo. Ketika mereka sedang kumpul, datang orang asing yang meminta air minum. Namun mereka mengatakan tidak ada air minum. Akhirnya korban Febri diminta mengantarkan orang tersebut membeli minuman di desa G2 Dwi Jaya. Namun sejak itu korban tak pulang. Bahkan Febri tidak bercerita kepada orang tuanya dan barulah sore pukul 3:30 teman korban Febri menceritakan apa yang terjadi. Dan setelah itu barulah keluarga langsung melakukan pencarian, namun tidak ketemu. Dan barulah pada pagi hari ini korban ditemukan dengan kondisi sudah tak bernyawa lagi. Tim Liputan Silam Paris TV. Kapolres Lubuk Linggau pimpin langsung press release terkait kasus sodomi yang melibatkan korbannya anak di bawah umur. Sampai mengakibatkan anak tersebut tertular penyakit sifilis. Modus yang digunakan pelaku cuma ngenjuk duit 2.000. Dan perbuatan inilah 4 kali dilakukan. Polres Lubuk Linggau menggelar press release ungkap kasus tindak pidana sodomi terhadap anak di bawah umur. Diketahui korbannya adalah anak tetangganya sendiri berinisial P, berusia belasan tahun. Sedangkan pelakunya adalah TA, warga Puncak Kemuning, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau. Modus yang digunakan pelaku yakni membujuk rayu korban dan akan diberi uang 2.000 setiap kali menuruti kemauan pelaku. Kejadian tersebut terjadi pada pertengahan Oktober 2022 saat siang hari dan aksi tersebut telah dilakukan pelaku kepada korban sebanyak 4 kali. Aksi TA mencabuli anak laki-laki tersebut terbongkar setelah korban menceritakan kepada ibunya atas perbuatan pelaku kepada korban dan korban saat itu tertular penyakit sifilis. Mendengar hal tersebut, sang ibu korban tak terima dan melaporkan pelaku TA ke Mapolres Lubuk Linggau. Kejadian ini bisa terungkap karena atas dasar korban ini tertular penyakit sifilis, ya, penyakit sifilis. Dia lapor ke ibunya memeriksakan si korban, akhirnya dokter memeriksa bahwa anak kecil ini kena penyakit sifilis. Begitu ditanya sama orang tuanya, 3 hari yang sebelum dibawa ke dokter, dia sudah dilakukan oleh korban dengan dibujuk-bujuk uang 2.000 untuk melakukan persetubuhan. Ya, persetubuhan. Untuk tersangka kita jerat pasal 82 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Junto pasal 76E Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Reza Meldalianti, Silam Paris TV.
Tersangka tindak kejahatan asusila yang melibatkan anak di bawah umur rupanya seorang dudo selama 21 tahun. Dirinya ngaku perbuatan tersebut dan selama mendudo baru tertarik kembali oleh anak laki-laki yang menjadi korbannya. Pelaku sodomi yang melibatkan anak laki-laki di bawah umur adalah TA, merupakan warga Jalan Kemuning, Kelurahan Puncak Kemuning, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2. Keseharian tersangka TA adalah pedagang manisan di rumahnya yang sudah menduda sejak 21 tahun dan memiliki 1 anak. Dirinya menduda lantaran perceraian karena tidak lagi bekerja sebagai pegawai honorer di Spenda Musirawas. Dan sejak saat itu dirinya hidup menduda dan tidak pernah berhubungan dengan wanita manapun. Namun saat melihat korban, dirinya menjadi tertarik dan suka dengan korban sehingga membuat dirinya nekat melakukan tindakan asusila terhadap korban. Dalam pengakuan tersangka, dirinya mengakui sudah 4 kali melakukan sodomi terhadap korbannya P yang berusia belasan tahun. Sebelum melakukan tindakan asusila, tersangka sudah menderita penyakit kelamin dan menyebabkan korban tertular penyakit tersebut. Semuanya kamu kasih uang 2.000 semuanya? Iya, Pak. Iya. Punya anak istri. Kamu punya anak istri? Sudah bercerai, Pak. Berarti kamu duda sekarang? Iya, Pak. Sudah lama ya? Sudah 21 tahun. Sudah. Pilih korbannya laki-laki, kenapa tidak perempuan? Terus siapa ya? Sering Oh, dengan sudah anak. berarti sudah sama anak. Iya. Ingin variasi. Itu karena berhenti begawi, ditinggal istri aku. Ya. Tim Liputan Silampari TV. Pentingnya suatu daerah kabupaten kota untuk memenuhi hak anak-anak merupakan pondasi dan modal anak sebagai tunas bangsa yang memiliki potensi serta generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa untuk berpartisipasi dalam membangun Indonesia. Dan hal ini dijingok dari keseriusan daerah itu dewek dalam memenuhi tumbuh kembang dan pemenuhan hak anak. Direktur Pemerhati Hak Perempuan dan Anak Provinsi Lampung, Tony Fisher, menyampaikan, Kabupaten Kota Layak Anak adalah kabupaten atau kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan. Program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhnya hak dan perlindungan anak. Sehingga nantinya 5 klaster hak anak dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak berdasarkan undang-undang dapat terpenuhi. Adapun kelima klaster tersebut yakni hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan serta hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan perlindungan khusus. Adapun daerah wilayah kabupaten kota disebut sebagai layak anak adalah sebuah predikat atau penghargaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang membuktikan keseriusannya dalam hal tumbuh kembang dan pemenuhan hak anak. Jadi kalau menyatakan bahwa kabupaten kota itu layak anak, orang pasti berpikirnya pasti nggak ada kekerasan, ya kan? Pasti berpikirnya nggak ada anak yang jadi korban kekerasan seksual atau dicabuli atau anak diculik misalnya gitu, atau anak diberhenti dan pasti orangnya berpikir gitu. Sebenarnya tidak. Kabupaten layak anak itu adalah sebuah predikat, penghargaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang membuktikan keseriusannya dalam hal tumbuh kembang dan pemenuhan hak anak. Intinya itu. Jadi bukan karena terus kabupaten layak anak nanti predikat paling utamanya nanti kan KLA. Karena KLA itu mulai dari Pratama, Madya di India, utama baru KLA. Indonesia belum ada yang KLA. Baru ada tingkat utama yaitu Kota Solo, Kota Surabaya dan Kota Denpasar. Nah, belum tidak memastikan bahwa pasti di kabupaten itu nggak ada kekerasan, nggak mungkin. Tapi diberi penghargaan dengan predikat macam-macam itu terkait keseriusan lintas sektoral OPD perangkat daerah di kabupaten atau provinsi itu dalam perlindungan anak dan pemenuhan hak anak itu. Tim Liputan Silampari TV. Pemirsa, berita tadi Kak sekaligus nutup ke Silamparis Pekan Minggu Kak. Tonton terus Silamparis Pekan setiap hari Minggu di jam yang sama. Ku Mengedi bersama kru yang begawi mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silampari TV punya kita gale.